Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kuasa di balik ucapan syukur, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas setiap kehidupan kami. Sebagaimana ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bila sebentar kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami diberkati ketika kami mendengar firman-Mu, kami diberkati ketika kami melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan hanya firman-Mu saja yang hamba-Mu sampaikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk melandasi firman Tuhan kali ini terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya akan bacakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja, tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita tengah berada di dalam kesesakan. Dan yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang yang lupa untuk mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan baik, karena terlena dalam segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan, bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Mari kita lihat kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan bermodalkan 5 roti dan 2 ikan yang tertulis di dalam Matius 15 ayat yang ke-32 sampai ke-39. Atau tertulis juga di dalam Markus 8 ayat 1 sampai 10. Kisah ini terjadi setelah Tuhan Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ini harus diberi makan. Tetapi jumlah yang ada terlalu sedikit untuk itu. Lantas apa yang terjadi? Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa jumlah kecil makanan tersebut, dan sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, dikatakan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak itu, tertulis di dalam Matius 15 ayat yang ke-36. Ajaib, semua orang kemudian bisa makan dengan kenyang. Bahkan dikatakan setelah itu masih terdapat sisa bakul yang penuh. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ayat yang ke-37 sampai ke-38. Apa yang tadinya tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Apa yang membuat hal mustahil itu kemudian membuat mungkin? Kita bisa melihat bahwa kuncinya ada di balik pengucapan syukur. Jadi kuncinya ada di balik pengucapan syukur. Seperti yang tercatat di dalam ayat 36 di atas tadi. Dari sini kita bisa melihat bahwa jelas ada kuasa di dalam ucapan syukur. Seorang hamba Tuhan pernah merinci pentingnya ucapan syukur itu. Ia berkata bahwa ucapan syukur
merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita yang pertama menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Berserah sepenuhnya. Kemudian ucapan syukur juga berarti di mana kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk atau diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan. Mengucap syukur juga berarti di mana kita membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Mengucap syukur berarti juga di mana kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubahkan hidup kita. Mengucap syukur juga berarti meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan buruk sekalipun. Menghargai segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kemudian percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana. Jadi mengucap syukur itu bisa menandakan kita berterima kasih atas hal yang enak maupun hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Jadi mengucap syukur bukan hanya ketika kita mendapatkan hal yang enak, bahkan hal yang tidak terenak sekalipun, itu patut kita belajar untuk mengucap syukur. Sesulit-sulitnya pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini, Tuhan berkata agar hendaknya kita jangan takut. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan. Dan itu dilakukan dalam doa dengan permohonan yang disertai ucapan syukur. Ada ayat lagi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apakah kita hanya perlu bersyukur dalam sebagian hal saja? Hanya ketika semuanya berjalan baik? Ayat tadi mengatakan tidak, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ingat pula penyampaian ucapan syukur pun harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Seperti mujizat yang terjadi dari kisah tadi, ya, ketika Tuhan memberi makan ribuan orang tadi, seberat apapun masalah yang tengah kita hadapi dalam pekerjaan, kemudian keluarga, keuangan, dan lain sebagainya, hadapilah itu dengan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuasa Tuhan akan bekerja lewat ucapan syukur kita, sehingga mujizat yang paling mustahil sekalipun akan bisa terjadi. Kita bisa mengalami pemulihan dari apapun pergumulan kita hari ini. Ucapan syukur mampu mendatangkan kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan mencurahkan roh-Nya agar bekerja dalam hidupan kita, memberi hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Nya. Kuncinya adalah di ucapan syukur. Ucapan syukur bertanda bahwa kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, dan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah hal yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, janganlah putus asa, hilang harapan atas apa yang kita alami. Semua itu tidak akan memberi manfaat apa-apa dan hanya menutup turunnya berkat Tuhan atas diri kita. Sebaliknya, ucapkan syukur yang paling sederhana sekalipun, yang berasal dari hati yang tulus, akan mendatangkan berkat berkelimpahan atas kehidupan kita. Jadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Enak tidak enak keadaan kita hari ini, mengucap syukurlah
Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan atas kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita belajar bersama-sama untuk mengucap syukur, maka seberat apapun permasalahan kita, Tuhan sudah bukakan jalan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah kasih-Mu atas kehidupan kami. Kami diingatkan kembali akan kuasa di balik ucapan syukur. Kisah di mana ketika ribuan tahun yang lalu Engkau memberikan makan ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Hal yang ajaib, hal yang mustahil, tetapi ketika Engkau membawa makanan tersebut di hadapan Allah Bapa, maka Allah Bapa menunjukkan kuasa-Nya, sehingga mereka yang makan menjadi kenyang semuanya. Pun demikian dalam keadaan kehidupan kami masing-masing, seberat apapun keadaan kami, kehidupan kami tidak pernah menyerah. Kami mau terus berkata, Tuhan, Engkau baik dalam segala keadaan, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Sebab kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik, masa depan yang penuh pengharapan bagi kehidupan kami yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami belajar untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.